Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah perintah dakwah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir, maka tanpa perlu menunda, tanpa perlu beliau kemudian memikirkan, sehingga sejak itu sampai wafatnya Rasulullah SAW hidupnya hanya untuk dakwah. Sebagai misi kenabian, sebagai tugas dari seorang Rasul, maka sejak turun surah Al-Muddatsir sampai wafatnya 23 tahun semuanya full dakwah, tanpa disambi, tanpa libur, tanpa ada cuti. Seluruh hari-hari beliau setelah turun surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Disitulah Rasulullah SAW mewakafkan dirinya, sebagaimana memang salah satu alasan beliau diutus harus menyampaikan ajaran Allah ini untuk kepada seluruh manusia di seluruh dunia. Tetapi yang perlu kita ingat, dari miliaran manusia yang hidup hari ini, yang memeluk Islam 2 miliar kurang lebih, dan dari mungkin sejak Rasulullah SAW lahir dan diutus sampai hari ini sudah triliunan manusia yang memeluk agama Islam, tetapi asal muasal, awal-awal manusia yang pertama-tama kali masuk Islam itu tidak lepas dari 4 nama besar, yang mana memang dakwah Nabi SAW itu penuh dengan strategi, rencana yang sangat matang, evaluasi yang senantiasa dilakukan, bukan gerasa gerusu, bukan pokoknya dakwah, tidak. Tetapi beliau mengatur dari keluarga inti, keluarga dekat, keluarga yang lebih luas, ring 1, ring 2, ring 3, dan seterusnya. Beliau pun membagi apakah sosok yang didakwai ini punya kemungkinan menolak atau menerima, mana yang lebih besar. Semua dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan perhitungan yang sangat-sangat matang, sehingga kita melihat efektivitas dakwah Nabi SAW dari yang awalnya 4 berkembang menjadi 10, 3 tahun sudah hampir 50 para jemaah, dan sampai akhirnya ratusan dan ribuan. Semua diawali dari 4 orang yang sangat istimewa, orang-orang terdekat Nabi, mulai dari istrinya Ibunda Khadijah, mulai dari sepupunya yang kelak menjadi menantunya, tapi saat itu masih usia anak-anak, Ali bin Abi Thalib, mulai kemudian dari budaknya, hamba sahayanya, yaitu Zaid bin Harithah, dan akhirnya mulai dari sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Inilah 4 nama orang-orang mulia yang pertama-tama kali masuk Islam. Jelas pahala mereka, jasa mereka sangat besar untuk agama Allah yang mulia ini para jemaah, ya. Karena yang pertama itu memang biasanya selalu diingat, mulai dari sekolah pertama, pekerjaan pertama, pengalaman pertama, presiden pertama, istri
satu-satunya, itu para jemaah ya. Jangan ada pertama, kedua, ketiga Pak ya. Istri satu-satunya saja. Baik. Ibunda Khadijah, kapan beliau masuk Islam? Ibunda Khadijah ini punya, berdasarkan riwayat dari Ibnu Ishaq, salah seorang penulis sirah sumber primer, beliau mengatakan, wa kanat Khadijah awwala man amana billah wa rasuli wa saddaqa bima jaa bihi. Ibunda Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan membenarkan apa yang beliau bawa. Artinya Ibunda Khadijah tidak sebagaimana istrinya Nabi Lut alaihi salam, tidak sebagaimana istrinya Nabi Nuh alaihi salam yang suaminya Nabi tetapi dia tidak mau beriman kepada suaminya, padahal istrinya. Ini istrinya seorang Nabi aja tidak mau beriman para jemaah ya, apalagi istrinya ustadz ya. Ini sebagai pembenar ya. Ada orang mikir, ikut tak bojone ustadz, ya Allah ya. Bojone ustadz kok koyok ngono. Nah ini kalau lihat kisahnya Nabi Nuh, Nabi Lut ya, kita bisa berkilah. Istrinya Nabi aja kayak begitu ya, apalagi istrinya ustadz. Tapi ini bukan pembenar para jamaah ya. Idealnya memang para penyeru dakwah harus dimulai dari keluarganya sendiri. Baik, jamaah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang Ibunda Khadijah itu sudah mengikuti Rasulullah, bahkan sholat pertama, wudhu pertama itu Rasulullah sudah menggandeng Ibunda Khadijah. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq ya, dengan hadis redaksinya yang sangat panjang. Ternyata Jibril mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan metode pembelajaran demonstrasi. Kok demonstrasi? Kalau demonstrasi kan yang kemarin para jamaah ya. Tapi ya memang mirip-mirip ini ya. Maksudnya memberikan percontohan, keteladanan. Jadi Jibril langsung turun mengajarkan Rasulullah berwudu, mencontohkan Rasulullah berwudu, dan mencontohkan Rasulullah untuk sholat. Itu kemudian Rasulullah SAW menggandeng istri tercintanya Ibunda Khadijah untuk mengikuti, melihat, dan mempraktekannya secara bersama-sama. Inilah para jamaah salah satu metode pembelajaran yang sangat efektif. Bukan ngomong saja, tetapi contohkan. Karena terkadang hanya dituturi, hanya disampaikan, hanya dibicarakan, tetapi nggak pernah dipraktekkan, tetap susah. Sholat tuh gimana? Angkat takbir, angkat kedua tangan tuh namanya takbir, sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga, dan seterusnya. Daripada hanya dibicarakan, disampaikan, tentu lebih mudah langsung dicontohkan sehingga mereka yang belajar langsung bisa menirunya. Itulah para jamaah ya. Sehingga memang keteladanan itu penting sekali. Nggak perlu banyak babi bu, nggak perlu banyak bicara, cukup tunjukkan keteladanan, pasti banyak yang menirunya. Seperti pemain bola, mereka main bola meniru siapa? Pasti jawabannya ke pemain bola terkenal, Ronaldo atau Messi, para jemaah ya, atau yang lainnya. Yang agak susah itu menirukan sosok role model dari Pancasila. Nah itu yang susah Pak ya. Kalau bagaimana mengamalkan Al-Quran, role modelnya ada Rasulullah SAW. Kalau mengamalkan nilai-nilai Pancasila, role modelnya siapa? Ini yang susah Pak. Soekarno enggak juga, B.J. Habibie masih mending ya kan? Pak Prabowo enggak juga gitu Pak. Ya.
Nggak ada, susah ini para jemaah. Ya. Makanya kalau kita mau bicara, ayo kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Puyeng. Yang dicontoh yang mana? Yang joget-joget itu kan nggak mungkin para jemaah. Ya. Udah sekian kali joget-joget bikin rakyat marah kan? Ya. Mana yang mau kita contoh dari nilai-nilai Pancasila? Nah, alhamdulillahnya sebagai seorang muslim, begitu kita mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan agama kita, otomatis kita sudah menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila mengambil sumbernya dari Al-Quran. Itulah enaknya muslim. Mengamalkan ajaran agamanya sudah otomatis mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Makanya kalau ada yang mencoba membenturkan antara Al-Quran dengan Pancasila, itu jelas mereka kurang paham. Dulu memang ada yang membenturkan antara Islam dan Pancasila, namanya PKI. Dulu PKI. Kalau sekarang ada yang membenturkan Islam dengan Pancasila, namanya gak tahu saya para jamaah ya, gak ikut-ikut pokoknya. Nah baik para jamaah, inilah kemudian berarti kita mengetahui ternyata perintah sholat itu bukan hanya dimulai pada waktu Isra dan Mi'raj. Karena Isra dan Mi'raj tahun 10 kenabian. Ini masih awal kenabian. Allah langsung memerintahkan sholat. Cuma diceritakan dari ibunda Aisyah Ummul Mukminin, dari ibunda Aisyah, ibundanya orang-orang beriman, qalat faradallahu sholahina faradoha rok'atain. Di awal Allah mewajibkan sholat itu cuma 2 rakaat fil hadari was safar, walaupun dia dalam keadaan mukim ataupun dia dalam keadaan bepergian, tetap 2 rakaat. Fa'uqirrat sholat as-safar wa zida fi sholatil hadar. Nah yang terbaru kemudian, sholat safar tetap 2 rakaat, sholatnya mukim ditambah 2, jadinya 4 rakaat. Inilah yang kemudian ayat-ayat yang pertama turun ya, surah Al-Mu'min, wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Ini wahyu sholat. Cuma pada awal-awal sholatnya hanya 2 kali, hanya 2 rakaat sekali sholat, yaitu pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Sudah ada rukuknya, sudah ada sujudnya, dan sudah diawali dengan berwudu para jamaah. Ini menunjukkan sholat itu sejak awal sudah ada, sehingga menandakan kepada kita bahwa sholat itu sangat penting para jemaah. Makanya kenapa kita pahami awalu, yang pertama kali, ma yuhasabu, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat adalah as-shalah, yaitu sholat. Kalau sholatnya baik, semua dianggap baik. Tapi kalau sholatnya buruk, hati-hati, yang lainnya juga dianggap buruk. Lebih mending kita sholat dan tetap melakukan maksiat, kalau bicara mending, daripada kita tidak melakukan sholat, kita tidak melakukan maksiat, tapi kita juga tidak melakukan sholat. Aku baik, nggak mencuri, nggak main judi, nggak minum khamr dan lain sebagainya, tapi aku juga nggak sholat. Masih mending aku sholat tapi aku maksiat. Tapi yang paling tinggi, dan ini harus kita upayakan, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Kita sholat dan kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Makanya nggak mungkin
orang yang sholat itu malah bakar-bakar para jamaah. Itu nggak mungkin para jamaah. Itu pasti ada provokatornya, pasti ada yang mendanai, pasti ada yang menunggangi, yang entah siapakah yang sedang berupaya memancing kerusuhan, keributan di negeri yang kita cintai ini. Maka mari yang jadi pemimpin, hendaklah jadilah pemimpin yang adil, jangan zalim, jangan bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Gaji rakyat rata-rata di Indonesia sebulan 3 juta. Anggota dewan yang jumlahnya 580 orang mewakili 250 juta rakyat, ternyata 3 juta juga, tetapi sehari para jamaah. Negeri Amerika, negeri Singapura, negeri maju, antara rakyatnya dengan anggota dewannya selisih pendapatannya hanya 3 kali lipat. Jadi kalau rakyatnya 10 juta, anggota dewannya 30 juta. Tetapi di negeri kita, antara rakyatnya dengan anggota dewannya selisihnya 27 kali lipat. Ngalah-ngalahin Amerika, ngalah-ngalahin Singapura yang menjadi negeri maju. Berarti ada yang kurang tepat mungkin dalam mengelola negara, sehingga pemimpin haruslah bersikap adil. Buat aparat jangan bertindak represif, sayangi rakyat. Ingat, menjadi aparat adalah amanah. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah ketika orang Islam yang lain tidak mendapatkan ancaman, selamat dari lisan dan perbuatan tangannya. Maka jadilah aparat yang menyayangi rakyat, jangan yang mendolimi rakyat ataupun menyakiti rakyat. Karena sesuai dengan slogannya, Polri untuk masyarakat, bukan Polri untuk yang berkuasa. Dan untuk rakyat, jangan lupa sampaikan saja aspirasi kita, tetapi jangan berbuat anarkis. La tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau pemimpinnya adil, kalau aparatnya amanah, kalau rakyatnya beradab, insya Allah kita menuju Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Tetapi kalau 3 komponen ini tidak berlaku untuk kita, maka sampai kapanpun kita akan mengalami berbagai macam ujian para jemaah. Kok lari ke sini para jemaah? Kita kembali ke sirah para jemaah. Ya, kalau nggak komentari Indonesia itu kayaknya kita kurang peduli para jemaah. Ya, baik. Setelah Ibunda Khadijah, yang kedua yang masuk Islam itu adalah sepupunya yang masih anak-anak, sudah di rumah Nabi sejak umur 5 tahun, masuk Islamnya umur 10 tahun. Jadi bagaimana asal muasal Ali bin Abi Thalib masuk Islam? Hanya melihat Rasulullah SAW beserta istrinya sholat, hanya melihat saja Ali bin Abi Thalib langsung tertarik untuk memeluk agama Islam. Jadi artinya kalau kita menegakkan ajaran agama kita, itu sudah bisa memberikan sumbangsi dakwah kepada orang lain. Orang akan tertarik dengan kegiatan yang senantiasa konsisten kita lakukan, khususnya di luar negeri. Ketika Islam menjadi minoritas, mereka akan penasaran, lama-lama mereka jatuh hati, mereka bertanya, dan bisa jadi menjadi pintu hidayah untuk mereka. Kalau kita konsisten dengan Islam di luar negeri, Pak. Ya, kalau di kita itu agak ruwet, karena yang sholat ya yang maling kan itu Pak ya. Yang sholat cuma untuk pencitraan itu Pak ya. Kalau di negeri kita masih banyak begitu. Jadi ini kita bicara di konteks luar negeri para jemaah. Nah, setelah Ali, jangan lupakan seorang sahabat yang mulia ini, Ali, nggak kita bahas dulu para jemaah ya riwayat-riwayatnya tentang Ali. Tapi ada yang menarik para jemaah, sosok sahabat yang namanya hanya sahabat ini diabadikan dalam Quran.
Padahal sahabat yang paling top kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Memang Allah banyak menceritakan ayat-ayat Quran yang ini menunjuk kepada mereka, tapi namanya tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Tapi sahabat ini namanya disebut dalam Al-Quran, para jemaah. Satu ayat disebut dalam Al-Quran, Al-Ahzab ayat kelima, yaitu Zaid bin Harisa. Kenapa sahabat Zaid bin Harisa, sahabat yang istimewa, termasuk awal-awal pertama masuk Islam, namanya disebutkan dalam Al-Quran, sedangkan sahabat yang lain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak disebut dalam Al-Quran? Ada apa? Keistimewaannya apa sahabat Zaid bin Harisa ini? Keistimewaannya, para jamaah, waktunya sudah habis, para jamaah, ya. Maka insya Allah kalau ada usia, ada kesempatan, ada kesehatan, kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.